Hi, welcome to my video. Oke, kali ini kita akan melakukan fun reading mengenai apa sih kira-kira yang terjadi atau berubah di dalam hidup kamu setelah tahun baru Cina atau Imlek gitu ya. Kira-kira apa sih yang bakalan berubah dan apa aja yang bakal hadir di hidup kamu setelah tahun baru Cina ini. Oke, ini untuk general reading aja, jadi nggak semua relate gitu ya kak. Mohon tidak usah dipaksakan, tapi ambil jika resonate kita. Oke, aku akan shuffle dulu kartunya di sini. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, aku bakal ambil satu kartu. Pertama di sini ada Five of Swords. Oke, di sini ada Five of Swords yang akan berubah di hidup kakak setelah tahun baru Cina atau tahun baru Imlek ini ya, atau Imlek ini ya. Yang akan berubah di hidup kakak di sini adalah mungkin kakak sebelum ini gitu ya, atau sebelum tahun baru ini gitu, kakak itu sering kayak people pleaser gitu. Kakak itu kayak sering mengiyakan seseorang, kakak itu kayak sering menipu diri kakak sendiri gitu ya. Kayak you said that you're okay with this but you're not okay honestly gitu. Kakak sebenarnya kayak nggak okay, dan di sini kayak banyak hal yang sebenarnya kakak tipu gitu ya. Kakak kayak merasa menang, tetapi sebenarnya ini kan kekalahan yang kemenangan yang palsu gitu ya. Dan di sini aku lihat kakak itu sebenarnya menyimpan perasaan sedih, entah kakak ini sebenarnya mengalah gitu ya. Jadi aku kasih contoh case gitu, misalnya kakak ini punya seorang teman gitu, dan di sini kalian bekerja di satu kantor. Lalu kalian berdua ini memperebutkan, atau kalian berdua ini bekerja di bidang atau kayak divisi yang sama, dan di sini kayak kakak itu mengalah memberikan jabatan atau posisi yang seharusnya kakak yang mendapatkan, tapi kakak berikan ke teman kakak dengan harapan ya udah deh, aku nggak di sini, aku nggak naik di divisi ini juga nggak apa-apa, yang penting aku masih punya bla 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 bla. Kakak kan masih membohongi diri sendiri, dan yang akan terjadi di diri kakak itu sebagai contoh aja ya tadi, dan yang akan terjadi di hidup kakak itu akan setelah tahun baru Cina ini, kakak itu akan mungkin tidak akan lagi berbohong dengan diri sendiri. Kakak mungkin akan lebih memprioritaskan diri sendiri. Oke, yang dimana itu memang harusnya kakak begitu gitu. Oke, jadi di sini kakak kayak you say that you're okay, but inside deep down you feel sadness. Tuh, ada kartu The Moon. Kakak kayak ada, kalau dari zodiak di sini aku melihat ada zodiak Pisces. Kakak itu kayak suka mengalah terhadap sesuatu, sehingga di sini orang-orang itu kayak selalu mengambil semuanya dari kakak, dan kakak itu kayak berkata tidak apa-apa, aku masih punya yang lain, tidak apa-apa. Nah, itu yang akan diubah oleh semesta di hidup kakak setelah tahun baru Imlek ini kak. Karena di sini kakak itu sebenarnya juga nggak tahu cara merubahnya, atau sebenarnya kakak juga nggak tahu mau kakak itu apa sebenarnya. Gitu sih yang aku lihat. Oke, untuk next di sini aku akan menyampaikan pesan-pesan bagi all zodiac sign. Jadi di sini aku akan tetap shuffle lagi di sini kartu aku. Universe, please clarify. I need to read all the zodiac sign. Oke. All zodiac sign di sini aku lihat. Oke. Untuk zodiak pertama di sini kita punya zodiak Aries ya. Oke.
berzodiak Aries, di sini ada Two of One. Wow, untuk kamu yang berzodiak Aries, di sini kamu tuh kayak memiliki rencana, sebuah rencana mengenai entah rencana kamu ini kayak kamu berpergian kemana gitu ya, keluar kota, keluar negeri. Dan di sini aku lihat kamu itu kayak hampir aja berada di jalan kesuksesan, Aries di sini. Jadi aku lihat di sini kamu itu tipikal orang yang selalu memastikan bahwa semuanya itu dalam kontrol kamu dan baik-baik aja gitu ya. Entah itu kehidupan kamu, visi kamu, apakah aku ini sudah di jalanku yang benar gitu. Which is itu artinya bagus ya Aries, kamu seseorang yang fokus di sini. Dan aku lihat di sini Aries, kamu kayak memiliki tujuan yang ingin kamu capai, yang dimana setelah Imlek ini atau setelah tahun baru Cina ini akan ada jalan dari semesta untuk mendorong kamu lebih ke jalan yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin memiliki rumah, maka semesta itu akan mungkin membantumu, yaitu dengan memberi rezeki, atau di sini tiba-tiba ada orang yang posting di Facebook tentang rumah yang dijual dengan harga murah. Itu juga bisa ya. Intinya di sini apapun itu kan perumpamaan ya. Jadi apapun itu yang kamu inginkan Aries, di sini kamu bisa dapatkan asal kamu bisa tetap fokus dengan tongkat yang ada di depan gitu. Jangan kamu membawa lagi atau menoleh-noleh ke masa lalu yang udah, biarlah jadi pembelajaran. Oke. Next di sini ada Taurus. Aku ambil satu kartu ya. Oke, untuk kamu yang berzodiak Taurus Kak, di sini setelah Imlek ini atau setelah hari raya tahun baru Cina ini, kamu akan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri kamu sendiri di sini. Jadi kayaknya kamu akhir-akhir ini Taurus udah banyak banget memperjuangkan sesuatu, atau kamu banyak banget melakukan sesuatu. Tanggung jawab aku banyak Kak, aku harus melakukan ini. Dan di sini kebaca energi kamu setelah Imlek ini atau setelah tahun baru Cina ini, kamu akan lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri. Kamu di sini disuruh untuk beristirahat. Jadi misalnya kamu kayak kamu nggak sadar nih kalau kamu udah bekerja terlalu keras, tiba-tiba tubuh kamu ini drop karena memang memberi sinyal bahwa kamu harus berhenti gitu. Kalau bukan kamu sendiri yang menyadari, maka tubuh kamu akan membunyikan alarm untuk kamu bisa beristirahat, Taurus di sini gitu. Oke. You feel so tired here. Jadi mungkin itu sih Taurus. Untuk Taurus disuruh untuk lebih banyak istirahat ya Kak. Oke. Next di sini aku lihat ada Gemini. Halo Gemini. Kita lihat di sini ada Page of One. Wow. Oke. Gemini di sini kartunya hampir mirip dengan Aries, yang dimana Gemini ini lagi semangat-semangatnya nih di tahun baru Cina ini atau setelah tahun baru Cina ini. Gemini ini lagi benar-benar semangat untuk mengembangkan ide-ide untuk memulai kembali awal yang baru. Misalnya kemarin Gemini ini mencoba untuk melamar pekerjaan tetapi tidak diterima, atau Gemini ini sekarang kamu posisinya lagi bekerja di pekerjaan yang kurang cocok dengan kamu. Nah, setelah Imlek ini atau setelah tahun baru ini, kamu akan mulai membuka kembali pikiran kamu. Sebenarnya ini tuh worth it nggak sih aku perjuangin? Hubungan, karir, apapun itu ya, Gemini. Sebenarnya aku worth it nggak sih di sini? Sebenarnya aku gini nggak sih? Kamu akan membedah ulang lagi semua dari awal, karena ini kan page itu kan energi seseorang yang baru memulai, dan di sini dia kayak masih mengukur tongkatnya gitu ya, Gemini. Oke. Good luck for Gemini, oke? Semoga kamu berhasil. Next di sini ada Cancer. Wow, ada Knight of Swords di sini Cancer. Oke, wah Cancer ini kayaknya akan mulai
berpacu gitu ya. Cancer di sini mungkin mulai akan banyak hal yang harus kamu kerjakan ini di sini Cancer. Jadi setelah Imlek atau setelah tahun baru Cina ini kamu kayak mengejar sesuatu di sini, atau ada sesuatu yang mengharuskan kamu untuk bekerja lebih keras di sini Cancer. Kayak mungkin kamu itu udah terlalu lama menghabiskan waktu untuk bersantai gitu. Dan tiba-tiba kamu lihat sekitar kamu sudah pada berubah dan kamu mikir kayak, kenapa hidupku masih di sini-sini aja. Nah ini tuh akan ngebuat kamu setelah Imlek atau tahun baru Cina ini kamu akan lebih giat lagi. Kalau kamu seorang YouTuber maka kamu akan lebih banyak membuat video. Kalau kamu seorang pekerja karyawan swasta mungkin kamu akan lebih sering melakukan hal-hal yang akan meningkatkan kinerjamu. Di sini kamu pokoknya banyak hal yang harus kamu selesaikan atau yang ingin kamu selesaikan setelah Imlek ini Cancer. Oke. Untuk Cancer semangat, tetapi jangan lupa untuk beristirahat ya. Next di sini ada Leo. Hai untuk Leo, aku ambil di sini. Wow. Kakak yang berzodiak Leo, ada Three of Swords di sini. Kamu akan mengalami sakit hati di sini. Kakak Leo, mungkin kamu di sini akan dipatahkan harapanmu oleh semesta supaya tidak terus di jalan yang salah ini atau di jalan yang memang bukan jalanmu gitu ya, kakak yang berzodiak Leo. Karena di sini ada sesuatu hal yang akan menyakitkan hatimu gitu. Entah mungkin di sini akan diungkapkannya keaslian seseorang yang selama ini berpura-pura Kak Leo kepadamu, atau di sini akan ada hal yang menyakitkan, yaitu impianmu yang tidak sesuai karena memang bukan jalanmu gitu kakak. Tapi tenang aja, kalau ada kartu Three of Swords ini maka setelah Imlek atau setelah tahun baru Cina, semesta ingin kamu untuk kembali rebuilding gitu ya, membangun kembali kepercayaan diri kamu, terus juga kayak membangun kembali semangat hidup kamu kakak. Jadi di sini apapun hal yang akan nanti kakak ketahui ini yang menyakiti hati kakak, itu harus kakak olah supaya bisa menjadi pembelajaran gitu kakak Leo. Oke Kak Leo, aku doakan apapun yang terbaik untuk kakak. Next di sini ada Kak Virgo. Oke. Untuk kakak yang berzodiak Virgo, halo. Wow, untuk kakak yang berzodiak Virgo, kakak di sini kayak nggak mau tahu akan sesuatu di sini ya. Kakak kayak nggak mau ikut terlibat dalam sesuatu hal di sini. Bisa jadi kakak itu mungkin sebelumnya ya terlalu banyak membantu seseorang, atau kakak itu kayak pernah membantu seseorang lalu kakak itu kayak terkecewa di sini, kayak terkecewakan. Jadi di sini kakak itu kayak lebih fokus dengan kehidupan dan kenyamanan kakak sendiri, kakak yang berzodiak Virgo. Oke, dan ini sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kita juga sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan juga untuk menjadi bahan tolong-tolongannya orang lain juga sebenarnya di sini. Jadi setelah Imlek atau setelah tahun baru di sini kakak yang berzodiak Virgo akan mulai lebih merawat atau memprioritaskan kehidupan kakak Virgo sendiri di sini. Kakak akan melindungi ya, mungkin yang sebelumnya kakak itu kurang care terhadap kehidupan kakak sendiri, kakak terlalu menuruti orang lain, atau kakak di sini banyak membantu orang. Nah di beberapa hari ke depan setelah Imlek kakak akan menyadari bahwa itu sia-sia dan kakak akan kembali fokus dengan diri kakak sendiri, kakak yang berzodiak Virgo. Next di sini ada kakak yang berzodiak Libra. Hai. Oke, kakak yang berzodiak Libra di sini ada The Magician. Kakak yang berzodiak Libra ini bener-bener akan banyak hal yang kakak lakukan nantinya ini ya. Di sini The Magician itu kayak seseorang yang lagi mood untuk melakukan apa aja kak gitu. Seseorang yang memang akan rela untuk melakukan apa saja demi apa yang ditujukan dia. Nah ini tuh kondisi seseorang yang
aku baca ini zodiak kakak Libra gitu ya. Jadi Kak Libra ini mungkin impiannya banyak dibilangin orang gitu, kayak kamu jangan mimpi terlalu tinggi. Tapi di sini kakak yang berzodiak Libra itu kayak membuktikan ke orang-orang sekitar bahwa aku bisa. Lihat, aku bisa. Aku akan melakukan apa aja. Aku akan melakukan ini. As long as I can. Selama aku bisa. Seperti itu. Setelah Imlek ini, kakak yang berzodiak Libra. Oke, karena memang aku lihat banyak skill dari kakak-kakak yang berzodiak Libra ini yang terpendam selama ini ya. Baru setelah dipacu oleh seseorang yang mencemooh kakak ini, baru keluar semua skillnya di sini setelah tahun baru Imlek. Kakak yang berzodiak Libra, oke, semangat. Dan kita next ke kakak yang berzodiak Scorpio. Oke, setelah Imlek ini kakak yang berzodiak Scorpio ini kayak mungkin merasa ditinggalkan oleh seseorang di sini. Kakak merasa kayak takut ditinggalkan, atau kakak ini malah udah ditinggalkan di sini, yang dimana mungkin kakak bener-bener takut sendiri gitu ya. Kakak yang berzodiak Scorpio, kakak sebenarnya mungkin meskipun kakak dengan dia ini nggak sering komunikasi, tetapi kakak di sini kayak berharap bahwa ini orang masih ada untuk menemani kakak gitu. Tetapi yang terjadi malah orang ini meninggalkan kakak gitu. Aku lihat kakak Scorpio, entah seseorang atau sesuatu hal di sini yang akan meninggalkan kakak gitu. Sesuatu yang benar-benar kakak sayangi sekali gitu, kakak Scorpio. Jadi mungkin saran dari semesta di sini, kakak disuruh untuk jangan terlalu melekat terhadap apapun, Kak. Karena di sini jika kakak melekat, maka semesta terpaksa akan mengambil sesuatu ini dari kakak gitu. Pesannya sampai nanti di hari raya tahun baru, di tahun baru Cina gitu, kakak. Next ada kakak Sagittarius. Wow, kakak Sagittarius di sini banyak merayakan perayaan di sini. Mungkin di sini kakak akan merayakan sesuatu yang udah lama kakak nantikan, atau kakak di sini lebih banyak hubungan dengan keluarga, lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Kakak akan pulang kampung, cuti, bertemu keluarga lama yang udah lama nggak berkabar, atau adanya hubungan keluarga yang mulai membaik di sini untuk kakak Sagittarius. Oke, di bulan Imlek ini untuk kakak Sagittarius akan ada hubungan yang mulai membaik dengan keluarga, dengan seseorang yang udah lama gak komunikasi gitu, kakak yang berzodiak Sagitta. Oke, di sini kamu akan banyak banget bersenang-senang. Next ada kak Capricorn. Wow, kakak Capricorn di sini, oke, kakak akan lebih kuat lagi di sini. Kakak akan lebih menguatkan prinsip kakak. Kakak akan lebih, mungkin ada sesuatu hal yang membuat kakak sedikit drop kemarin ya, kakak yang berzodiak Capri. Dan di sini pembelajarannya setelah Imlek ini, kakak akan menjadi lebih kuat dan lebih percaya terhadap diri kakak sendiri di sini. Mungkin sebelumnya kakak itu merasa lemah karena kakak ditinggalkan oleh seseorang, atau kakak merasa lemah karena tidak ada si ini, tidak ada si itu. Tapi setelah Imlek ini kakak akan berubah dengan sikap kakak yang mungkin lebih percaya ke diri sendiri di sini, bahwa kekuatan dari semesta itu ada untuk kakak, bahwa kekuatan semesta itu nyata dikirim untuk Capricorn di sini kakak. Ada kartu strength di sini kakak Capricorn. Oke. Berarti kakak di sini berubah menjadi seseorang yang lebih tegas dan kuat di sini kakak Capricorn. Next ada kak Aquarius. Halo kakak Aquarius. Wow, ini kakak Aquarius banyak pilihan di sini. Oke, kakak di sini banyak angan-angan. Kakak di sini banyak pilihan, banyak mimpi yang ingin kakak raih. There's a lot of your dreams that you wanna reach out. Gitu, banyak mimpi-mimpi kakak yang ingin kakak raih di sini kak Aquarius. Mungkin entah kakak ini lulus kuliah gitu ya, bingung mau bekerja di mana, atau lulus SMA bingung berkuliah di mana, atau di sini kayak kakak bingung akan sesuatu hal karena kayak terlalu banyak pilihannya di sini kak Aquarius.
pilih salah satu tujuan kakak yang paling benar dan fokuskan tujuan itu, perjuangkan tujuan itu ya kak gitu. Setelah tahun baru Cina ini atau Imlek ini, kakak akan disuruh untuk menentukan dari banyaknya pilihan kakak yang selama ini kakak pegang semua di sini. Kakak harus melepaskan dan memilih satu di sini kakak Aquarius. Fokuskan satu di sini kak Aquarius. Hiduplah di saat ini kak Aquarius gitu. Jangan banyak angan-angan gitu. Intinya ya. Terakhir ini adalah zodiak kak Pisces. Wow, Kak Pisces di sini kayak baru akan memulai sesuatu. Kak Pisces di sini akan menemukan kesempatan untuk menjalani hidup kakak kembali gitu ya. Mungkin kakak akan tercerahkan dari segi mindset, kakak akan mungkin lebih fokus. Kakak di sini kayak baru menerima hikmah. Jadi setelah Imlek ini kakak kayak bukan meratapi sih, lebih ke kayak melihat semua yang udah kakak lalui lalu mengambil pelajaran dari sini kak Pisces gitu. Dan di sini ini ngebuat kakak itu kayak banyak banget belajar tentang hal yang udah kakak lewatin kak Pisces. Oke, dengan kak Pisces di akhir, aku berarti udah membacakan untuk ke-12 zodiak. Terima kasih dan aku doakan semua untuk kakak-kakak yang nonton supaya selalu terberkati oleh Tuhan dan have a nice day.